Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti, NIM 230 101 191 301 13. Saya dari kelompok 5 Praktikum Ilmu Pemuliaan Ternak kelas D. Salam kenal semuanya. Peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu perkawinan silang dan yang kedua yaitu seleksi. Seleksi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki mutu genetik dari ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak. Heritabilitas merupakan parameter yang sangat penting dalam pemuliaan ternak. Tingginya angka heritabilitas menyatakan peningkatan sifat dari ragam fenotipik dan genotip pada periode selanjutnya. Selain itu, pemahaman tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas sangat membantu sekali dalam pemuliaan ternak. Hal ini juga bisa menduga apakah biaya yang dikeluarkan untuk pemuliaan ternak itu sepadan dari yang dikeluarkan maupun yang diharapkan. Oleh karena itu, pemahaman heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas ini sangat wajib diperlukan dalam program pemuliaan ternak. Tujuan dari diselenggarakannya praktikum ini adalah untuk dapat mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas dalam kelas maupun antar kelas, yang mana diharapkan dapat mengetahui kegunaan dari masing-masing nilai tersebut dan penerapannya secara perhitungan aplikatif. Manfaat dari diselenggarakannya praktikum ini adalah kita dapat mengetahui nilai dari heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, repeatabilitas dalam kelas, serta penerapannya dalam pemuliaan ternak dan perhitungannya bagaimana secara aplikatif. Materi yang digunakan untuk praktikum kali ini yang pertama yaitu form produksi dari kambing peranakan etawa, dari bobot sapi dan juga bobot lahir. Yang kedua yaitu kalkulator, dan yang ketiga yaitu alat tulis. Selanjutnya materi yang dilakukan dalam praktikum kali ini yang pertama kita harus mencari dulu form data bobot lahir dan juga bobot sapi dari kambing peranakan etawa. Mencarinya bisa di jurnal. Yang kedua yaitu menghitung nilai heritabilitas bobot lahir, heritabilitas bobot sapi, korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi. Yang keempat yaitu repeatabilitas antar kelas, dan yang terakhir yaitu menghitung repeatabilitas dalam kelas. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan, ditarik kesimpulan dari nilai-nilai yang sudah didapat dari setiap parameter itu artinya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu ini ada contoh soal ya tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Soalnya seperti ini. Di suatu farm kambing betina peranakan etawa yang dilihat dari recording memiliki bobot lahir rata-rata 2,95 kg dan bobot sapi rata-rata 13,24 kg. Sedangkan kambing jantan peranakan etawa yang dilihat dari recording memiliki bobot lahir rata-rata 3,01 kg dan bobot sapi rata-rata 13,30 kg. Dari banyaknya kambing peranakan etawa di farm, 5 ekor kambing peranakan etawa betina dikawinkan masing-masing dengan 4 ekor kambing jantan peranakan etawa. Dalam 1 tahun menghasilkan keturunan dengan data form lahir dan bobot sapi seperti pada tabel di samping ya. Nah, selanjutnya tadi ini merupakan data dari bobot lahir kambing peranakan etawa yang pertama ya. Tabelnya seperti di samping ini.
Untuk menghitung heritabilitas bobot lahir, ya data yang perlu dicari yaitu yang pertama adalah YI, yaitu adalah jumlah dari bobot lahir seluruh anak. YI kuadrat itu adalah YI tadi dikuadratkan, terus Y titik-titik itu adalah jumlah semua bobot lahir dari anak, terus Y kuadrat IK itu adalah jumlah dari bobot lahir anak setelah dikuadratkan. Terus S itu adalah jumlah pejantan, N itu adalah jumlah seluruh anak yang dihasilkan, NI sama dengan K itu adalah anak yang dihasilkan setiap pejantan. Nah, selanjutnya yang perlu dicari yaitu besarnya FK. Rumus dan perhitungannya seperti di samping ya. FK itu adalah faktor koreksi. Yang kedua yang harus dicari yaitu besarnya JKS. Rumus dan caranya seperti di samping ya. JKS itu merupakan jumlah kuadrat antar pejantan. Yang ketiga yang perlu dicari yaitu besarnya JKW. JKW itu merupakan kuadrat antar anak dalam pejantan. Rumus dan perhitungannya seperti di samping ya. Yang selanjutnya yaitu kita harus mencari DBS. DBS itu merupakan derajat bebas antar pejantan. Rumus dan perhitungannya seperti ini ya. Yang selanjutnya yaitu kita harus mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBS. Maksud saya DBW. Seperti ini ya rumusnya. Selanjutnya yang perlu dicari yaitu besarnya KTS. KTS itu merupakan kuadrat tengah antar pejantan. Rumus dan caranya ini ya. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya ini. Yang selanjutnya yaitu ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W kuadrat seperti ini. Selanjutnya yaitu perlu mencari besarnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S kuadrat atau KTHS seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui besarnya FK, DBS, DBW, JKS, JKW, KTS, KTW, KTHS, KTHW. Nah, kita akan mencari besarnya nilai heritabilitas dari bobot lahir kambing peranakan Etawa. Rumusnya seperti ini ya. Dan ini ada tabel sidik ragam dari bobot lahir peranakan Etawa. Nah, tadi kan hasil dari heritabilitas bobot lahir kambing peranakan Etawa itu adalah 0,239 ya. Nah, itu tuh apa sih artinya? Yaitu maka nilai dari heritabilitas bobot lahir tersebut dalam kategori sedang. Yang mana kategori tinggi itu lebih dari 0,5, kategori sedang itu 0,2 sampai 0,5, dan kategori rendah itu di bawah 0,2. Nah, lalu apa sih arti dari kategori sedang ini? Artinya adalah heritabilitas atau kemungkinan sifat yang diturunkan untuk ternak selanjutnya yaitu sedang, berkisar 0,239 tadi. Yang selanjutnya ya, ini ada tabel dari bobot sapi kambing peranakan Etawa seperti di samping ini. Yang selanjutnya kita juga akan mencari heritabilitas bobot sapi yang pertama dari kambing peranakan Etawa berikut ini. Yang perlu kita cari sama seperti menghitung heritabilitas dari bobot lahir tadi, kita harus menyiapkan data seperti besarnya YI itu merupakan jumlah dari bobot sapi setiap anak dalam pejantan. Yang kedua yaitu YI kuadrat, itu adalah jumlah dari YI tadi dikuadratkan. Yang selanjutnya yaitu Y titik-titik, yaitu merupakan jumlah semua bobot sapi dalam pejantan semuanya, keempatnya. Lalu Y kuadrat IK yaitu merupakan jumlah dari bobot sapi dari masing-masing anak dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Yang S yaitu jumlah pejantan, N yaitu jumlah seluruh anak, NI sama dengan K itu adalah jumlah anak dalam satu pejantan.
Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya FK seperti berikut ini ya, cara dan hasilnya. Yang kedua kita harus mencari besarnya JKS, yaitu jumlah kuadrat antar pejantan, seperti ini perhitungannya. Yang selanjutnya yaitu kita harus mencari besarnya JKW, yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, seperti ini perhitungannya. Yang selanjutnya kita harus mencari DBS, yaitu adalah derajat bebas antar pejantan, seperti ini perhitungannya. Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya DBS. DBS maksud saya DBW, yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan, seperti ini. Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya KTS, yaitu kuadrat tengah antar pejantan, seperti ini rumusnya dan hasilnya. Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, seperti ini. Selanjutnya ya, kita harus mencari besarnya KTHW, rumusnya seperti ini dan perhitungannya. Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya KTHS, seperti ini. Yang selanjutnya ketika kita sudah mengetahui besarnya dari mulai FK, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHS, KTHW, kita dapat mencari besarnya heritabilitas dari bobot sapi kambing peranakan etawa tersebut. Rumusnya seperti ini ya. Dari hasil yang diperoleh, heritabilitas bobot sapi kambing peranakan etawa yaitu 0,193. Lalu apa sih artinya? Artinya adalah heritabilitas bobot sapi dari kambing PE ini masuk dalam kategori rendah, karena kategori rendah itu adalah kisarannya kurang dari 0,2, sedang itu 0,2 sampai 0,5, dan tinggi itu lebih dari 0,5. Ini berarti bobot sapi yang diturunkan untuk generasi berikutnya atau keturunannya itu adalah rendah, yaitu berkisar 0,193. Yang selanjutnya kita akan menghitung korelasi genetik antara bobot lahir kambing PE dan juga bobot sapi kambing PE. Datanya seperti ini ya. Selanjutnya gimana sih cara menghitungnya? Yang pertama kita harus menentukan besarnya FK terlebih dahulu. Rumus dan perhitungannya seperti ini. Selanjutnya kita harus mencari besarnya JKHS. JKHS merupakan jumlah hasil kali antar pejantan, besarnya seperti ini. Selanjutnya kita harus mencari besarnya JKHW, yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, seperti ini rumus dan perhitungannya. Selanjutnya kita harus mencari besarnya DBS atau derajat bebas antar pejantan, seperti ini rumus dan perhitungannya. Selanjutnya kita harus mencari besarnya DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan, seperti ini perhitungannya. Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan, seperti ini. Yang selanjutnya kita harus mencari besarnya HKRW, seperti ini perhitungannya. Selanjutnya kita harus mencari besarnya HKRHW atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan, seperti ini perhitungannya. Selanjutnya kita harus mencari besarnya HKRHS atau hasil kali rata-rata antar pejantan, maksud saya hasil kali harapan rata-rata antar pejantan. Setelah kita mengetahui data perhitungan dari FK, JKHS, JKHW, DBS, DBW, HKRS, HKRW, HKRHS, HKRHW, maka kita dapat mencari nilai dari korelasi genetik. Rumusnya seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan korelasi genetik ini hasilnya adalah 0,95249, sangat tinggi sekali, atau berkisar 95%. Artinya apa sih nilai dari 95% ini? Artinya adalah besarnya peningkatan dari bobot lahir itu sangat berpengaruh pada peningkatan bobot sapi, seperti itu. Dan ini ada tabel sidik rakamnya.
Selanjutnya, kita akan menghitung besarnya nilai repeatabilitas antar kelas dari bobot lahir. Nah, repeatabilitas antar kelas bobot lahir ini kita memerlukan dua form produksi, yaitu nomor 1 dan 2 ya. Seperti tabel ini kita ambil di nomor 1 dan nomor 2-nya. Nah, selanjutnya ini perhitungan dari repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Nah, dari perhitungan ini kita tahu bahwa besarnya repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu 0,262. Apa sih artinya? Artinya adalah repeatabilitas antar kelas bobot lahir ini berkisar dalam kategori sedang, yang mana di bawah 0,2 itu kategori rendah, 0,2 sampai 0,4 itu kategori sedang, dan lebih dari 0,4 itu kategori tinggi. Apa sih arti dari repeatabilitas sedang ini? Artinya adalah pengulangan dari produksi bobot lahir pada generasi berikutnya, yaitu berkisar sedang, yaitu berkisar 0,262 seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menghitung besarnya repeatabilitas antara kelas bobot sapi, kambing, peranakan Itawa. Datanya seperti ini ya. Nah, data ini diambil dari data nomor 345 dari form produksi bobot sapi, kambing, peranakan Itawa tadi. Yang pertama, kita harus menghitung besarnya FK. Yang kedua, kita harus menghitung besarnya JKB. FK tadi perhitungannya seperti ini ya. Yang kedua, kita harus menghitung besarnya JKB seperti ini. JKB itu jumlah kuadrat dalam individu. Yang selanjutnya kita harus menghitung besarnya JKW seperti ini perhitungannya. JKW itu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu. Yang selanjutnya kita harus menghitung besarnya DBW atau derajat bebas antar individu seperti ini. Selanjutnya kita harus menghitung besarnya DBW, yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu seperti ini. Yang selanjutnya kita harus menghitung besarnya KTB atau kuadrat tengah dalam individu seperti ini. Selanjutnya kita harus menghitung besarnya KTW seperti ini perhitungannya. Yang selanjutnya kita harus menghitung besarnya HKRHW atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam individu seperti ini perhitungannya. Selanjutnya kita harus menghitung KTHW, yaitu kuadrat tengah harapan antar pengukuran dalam individu seperti ini. Yang selanjutnya kita harus menghitung besarnya KTHB, yaitu kuadrat tengah dalam individu seperti ini perhitungannya. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui besarnya dari mulai FK, JKB, JKW, DBB, DBW, KTHB, KTHW, HKRHW, KTHW, dan KTHB, maka kita dapat menghitung besarnya repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, kambing, peranakan Itawa. Seperti ini rumus dan perhitungannya. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa besarnya repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu besarnya 0,248. Apa sih artinya? Nah, artinya dari repeatabilitas bobot sapi ini adalah kemungkinan pengulangan dari bobot sapi keturunan berikutnya berkisar dalam kategori sedang, karena di bawah 0,2 itu rendah, 0,2 sampai 0,4 itu kategori sedang, dan di atas 0,4 kategori tinggi. Nah, ini ada juga tabel sidik ragamnya. Lalu besarnya repeatabilitas ini tuh sebenarnya nggak jauh beda dari besarnya heritabilitas, perhitungan heritabilitas gitu ya, bisa sama atau bisa lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Kesimpulannya, dari perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas tadi, yang pertama yaitu heritabilitas bobot lahir
berkisar 23% masuk dalam kategori sedang. Heritabilitas bobot sapi 19% kategori rendah. Korelasi genetik 95% artinya sangat berkorelasi positif. Yang selanjutnya repeatabilitas antara kelas bobot lahir yaitu 26% dalam kategori sedang. Dan yang terakhir repeatabilitas dalam kelas bobot sapi 24% yaitu masuk kategori sedang. Alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan baik tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fitri Astuti dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.